Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi kok nggak Saya perkenalkan, nama saya Sulawesi. Ini sharing saya yang pertama kali. Mungkin sharing saya yang kali ini mau membahas tentang makna dari sebuah kebaikan. Makna dari sebuah kebaikan itu sebenarnya banyak ya artinya, maknanya intinya. Cuman mungkin bisa kita ambil kesimpulannya dari cerita berikut. Jadi ceritanya pada suatu hari ada seorang bapak tua yang terbaring sakit di sebuah rumah sakit. Bapak tua ini sakit, terbaring di rumah sakit. Kemudian ada seorang anak muda. Anak muda ini dia selalu menjenguk si bapak tua ini, setiap harinya selalu menjenguk bapak tua ini, selalu mengurusnya, bahkan selalu membersihkan badannya. Dia juga sering mengajaknya jalan-jalan di sekeliling taman di rumah sakit tersebut. Pokoknya setelah mengajak jalan-jalan, si pemuda ini juga dia nggak bisa langsung meninggalkan kondisi si bapak tua ini apabila memang bapak tua ini kondisinya memang benar-benar belum bisa ditinggalkan. Terus kemudian ada seorang perawat, seorang suster datang bawa obat dan memeriksa untuk perubahan kondisi fisik si bapak tua ini. Nah, di situ si perawat ini berbicara, anak bapak sungguh anak bapak sungguh berbakti sekali kepada kedua orang tuanya. Bahkan anak bapak ini setiap hari pasti selalu datang menjenguk bapak. Sungguh beruntung ya Pak, kata si perawat ini. Lalu si bapak tua ini dengan tatapan yang kosong, dengan tatapan yang penuh sedih, menatap ke si siapa tadi, si suster, si perawat itu, sambil menatap sedih dia berbicara, seandainya saja dia adalah salah satu dari seorang anak saya, pasti saya akan merasa bahagia. Karena sebenarnya anak ini adalah anak yatim yang dia itu hidup di lingkungan sekitar saya. Dan zaman dahulu anak ini sering menangis setelah kepergian si kedua orang tuanya ini, setelah orang tuanya meninggal. Jadi anak ini setiap harinya selalu menangis. Jadi si bapak tua ini dia selalu menghiburnya setiap hari, dan yang tak lupa dia selalu membawakan sebuah makanan, yaitu permen. Jadi waktu anak itu menangis terus, dia selalu datang menghibur dan ngasihnya permen terus. Jadi setelah lama-kelamaan dan setelah semakin tumbuh dewasa anak-anak itu, jadi dia udah jarang ketemu lagi, dan di situ dia udah
dipisah. Terus sambil berjalannya dari bulan ke bulan sampai tahun ke tahun, si anak ini tahu kondisi si bapak tua ini dan istrinya. Kalau dia sudah mulai mulai tinggal berdua dengan istrinya. Sudah tinggal berdua dengan istrinya, jadi si anak muda ini mendengar kabar tersebut, dia langsung sering menjenguk orang tua tersebut. Dan karena kondisi fisik si bapak tua ini lama-kelamaan mulai kondisi fisiknya menurun, kesehatannya menurun, jadi si anak muda ini dia mengajak si bapak tua ini untuk tinggal di rumahnya. Jadi setelah tinggal di rumahnya, bahkan dia juga sering mengajaknya ke rumah sakit untuk selalu mengecek fisiknya itu setiap hari. Ya, pas di situ si bapak tua ini yang sakit-sakitan ini bertanya kepada si pemuda itu, "Nak, kenapa kamu selalu menyusahkan dirimu sendiri untuk mengurus kami?" Terus dengan muka tersenyum si anak muda ini menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Jadi dengan nyampainya di situ, si bapak tua ini meneteskan air mata yang meneteskan air mata yang terharu. Dengan dulu dia sering mengajarnya berbincang dan mengasih permen. Jadi intinya dari cerita ini adalah setiap perbuatan yang baik, maka balasannya akan dapat yang baik juga. Dan apabila kita melakukan hal yang baik, jangan kita memikirkan untung ruginya, karena kalau kita memikirkan di situ mungkin ya sama aja kita menolong nggak ada pahalanya, nggak ada hasilnya. Jadi karena mending kita menolong seseorang, kita lakukan saja apa yang terbaik, kita lakukan dengan ikhlas dan tulus, karena hukum Tuhan itu nggak pernah salah. Dan apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita, bahkan mungkin lebih berlimpah dari apa yang kita tanam. Mungkin itu aja sharing saya hari ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.